Salman Service minggu ini. Gimana keadaan kalian? Kami harap kalian baik-baik aja ya. Kami juga mau ngucapin selamat datang bagi teman-teman yang baru banget pertama kali bergabung di Ibadah Radiance Online. Untuk mengenal kami lebih lanjut nih, kalian bisa follow IG kita di Radiance Community untuk dapat info-info yang terupdate juga. Karena kita punya kegiatan lain nih, yaitu podcast yang nantinya kalau kalian follow IG kita, kalian bakal langsung dapat infonya. Nah teman-teman, akhir-akhir ini negeri kita banyak tertimpa kejadian, yaitu seperti pandemi COVID-19 ini. Kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai saat ini. So, untuk itu aku mau ngajak teman-teman untuk ikut dalam unity in prayer setiap hari jam 8 malam di rumah kita masing-masing. Nah, buat kalian yang mau memberikan persembahan bisa melalui rekening di kolom teteran bawahnya. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Kak Angga. Untuk itu sebelum kita menerima kesentuhan, kita mau siapin hati yang terbaik untuk memuji dan memuji. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2. Bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91.
Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91, bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom Radiance. Saya percaya bahwa setiap kita dalam keadaan yang luar biasa baiknya. Kita bisa ibadah sampai dengan hari ini, semua karena kasih-Nya Tuhan. Dan tadi kita udah muji Tuhan, teman-teman. Dan saat ini kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau datang sama Tuhan dengan hati yang mengucap syukur. Mari angkat sembahmu siang hari ini. Mari datang sama Tuhan dan puji, muliakan nama Dia dengan segenap hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini syukur kami Tuhan. Ini pujian kami rindukan Engkau Yesus. Mari segenap hatimu katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia
bagimu Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan Bapa, kami serahkan hanya bagimu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak. Oh Jesus. Thank you Jesus God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Mari sama-sama katakan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Mari angkat tangan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the Halo teman-teman semua, siang hari ini kita siap untuk memuji Tuhan. Yang siap katakan yes. Dan saat ini kita mau naikkan pujian yang menyatakan bahwa Tuhan satu-satunya atas kehidupan kita. Amin. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua
Oh, Rabasyanda. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan yuk. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Satu lagi kesempatan kami boleh beribadah walaupun secara online. Satu lagi kesempatan kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Satu lagi kesempatan kami boleh mengangkat kedua tangan kami. Tuhan, kami tahu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya hanya karena kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih ya. Hari ini kami sudah boleh beribadah. Tuhan, kami haus dan lapar. Kami kangen sama Tuhan. Biarlah tempat di mana kami beribadah saat ini boleh menjadi gunung kudus Tuhan. Di mana kami semua pribadi, lepas pribadi, gampang ketemu Tuhan. Tuhan, aku berdoa biar open heaven terjadi atas setiap kamar, setiap rumah, tempat di mana semua anak-anak community Radiance sedang beribadah saat ini ya Tuhan. Open heaven, curahkan kasih, curahkan anugerah-Mu, peluk anak laki-laki dan peluk anak-anak perempuan-Mu. Puaskan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Curahkan kasih, curahkan anugerah-Mu. Beri kekuatan yang baru ya Tuhan. Tuhan, urapi mulut dan bibir hamba-Mu. Layakan hamba untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi para pemimpin, para pengerja. Urapi semua sahabat-sahabat Radiance. Tuhan, biar pengurapan-Mu memampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Radiance, apa kabarnya? Kakak percaya semuanya aman dalam penyertaan Tuhan. Ya, yang kerja, yang sudah harus beraktivitas normal, dengar, tetap ikuti protokol kesehatan. Jangan jemu, jangan lengah. Amin. Ya, Radiance, pokoknya kalau dulu kita pernah ketemu sama-sama di gereja, nanti kalau pandemi ini selesai, kita pasti akan ketemu lagi. Ya, dan kakak berdoa waktu kita ketemu lengkap semuanya. Katakan amin. Ya, nah yuk mari kita buka firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan diambil dari kitab Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Imamat 6 ayat 12 sampai 13 ya. Mari yuk kita baca satu persatu. Yuk. Demikianlah firman Tuhan, api yang ada di atas mezbah harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Nah, mari lihat ini baik-baik. Api yang di atas mezbah harus dijaga. Pertanyaannya, siapa yang jaga? Dengar, yang jaga bukan Roh Kudus. Yang jaga bukan Tuhan. Yang jaga itu adalah kita. Dengar, Tuhan mau dalam kondisi pandemi yang terus berkelanjutan, PSBB yang terus diperpanjang, ya. Tapi sesuatu yang cukup unik adalah walaupun PSBB-nya diperpanjang, walaupun pandeminya berkelanjutan, walaupun angka pemaparannya semakin tinggi, tetapi angka yang jalan-jalan, angka yang liburan pun semakin tinggi. Ya, begitu ada hari kosong, wah semua jalan-jalan, semua ngumpul gitu ya. Ya, kenapa? Karena manusia mulai merasa bosan ya, mulai capek gitu ya. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan tidak di rumah gitu ya. Dan tanpa sadar untuk melepas kebosanan. Kenapa? Karena memang manusia diciptakan adalah sebagai makhluk sosial ya. Anak-anak sos pasti tahu ya. Makhluk sosial berarti kita berketergantungan satu dengan lainnya. Ya, di era dulu sebelum pandemi, ketika adik rohani nelpon gitu ya, Kak boleh ketemuan nggak? Oh ya boleh, yuk Kak mau cerita nih Kak, ayo kita ketemuan yuk di salah satu tempat kopi ya di mall dan sebagainya. Yang notabene-nya ketika awal pandemi, wah nggak bisa gitu ya. Sampai hari ini pun terbagi ada 2 ya, yang satu masih parno gitu ya. Masih sangat berhati-hati, semprot sana, semprot sini, ya, wah masih jalan, physical distancing masih jalan, tapi yang rombongan kedua udah cuek bebek, gitu ya. Pernah lihat bebek jalan? Ya, pernah lihat bebek jalan? Bebek jalan kalau dia mau nyebrang, ya udah dia nyebrang aja, gitu ya. Nggak ada pakai cerita lari, nggak, dicuek aja gitu ya. Nah, dengar, kakak cuman berdoa, teman-teman Radiance, tetap waspada, ya, amin. Tetap waspada. Tuhan bilang begini, dalam kondisi pandemi yang terus berkelanjutan ini, tanpa sadar api kita mulai redup. Mungkin kakak percaya anak-anak Radiance kalian sudah teruji di masa lalu, ya sudah banyak cerita pergumulan gitu ya.
Tapi kalian bertahan, ya kalian sudah teruji. Kakak percaya api kalian tidak padam. Katakan amin. Ya, padam sih enggak, tapi mungkin redup. Mungkin mulai redup. Nah, firman Tuhan hari ini dikatakan begini. Api di atas mezbah harus dijaga. Radiance tetap beribadah kepada Tuhan walaupun online. Katakan amin. Ya, tetap kalau ada kakak nggak tahu nih pertemuan Zoom, ya Google Meet, jangan bosen. Ya, kalau kakak rohanimu, pemimpinmu, WA, telepon diangkat dan dibalas. Katakan amin. Ya, jangan di telepon didiemin, di WA kagak bales. Jangan. Amin. Yuklah, kan kita saudara, kita satu komunitas, ya. Ayo saling membantu. Tahukah waktu engkau membalas WA ataupun telepon dari sahabat, dari kakak rohanimu, ya, bukan cuman dia pengen nguatin kamu, tapi balasanmu itu menguatkan dia juga. Ayolah dalam masa-masa yang sulit ini, ya, beberapa bilang ini masa kekeringan, ya, biarlah kita saling menguatkan. Katakan amin. Tidak semua bisa memberi, ya, secara dana, ya, secara bentuk materi, mungkin nggak bisa. Tapi kakak percaya kita semua bisa memberi perhatian. Katakan amin. Firman Tuhan bilang gini, api harus dijaga. Harus dijaga. Jangan sampai padam. Tetap baca Alkitab. Amin. Jangan marah. Jangan menjadi kecewa. Jangan mundur. Oh, rabasya. Apapun yang terjadi. Apapun. Dengar, sangat mudah untuk api itu menjadi padam. Bukankah nama kalian adalah radiance? Cahaya. Cahaya dihasilkan pasti oleh api, ada terang, ya, ada. So biarlah radiance kalian akan terus meradiasi, di mana kalian akan terus menjadi berkat. Dengan di saat yang lain mundur, ketika engkau tetap maju, maka engkau menjadi kesaksian dan engkau menjadi teladan. Ketika yang lain sudah tidak beribadah dan engkau tetap beribadah. Ketika yang lain sudah mulai nggak mau baca Alkitab, engkau tetap bangun subuh dan engkau tetap baca Alkitab. Oh, Rabasyanda Karaba. Dengar, engkau sedang meninggalkan warisan. Ya, di masa lalu mungkin kita bisa kelihatan rohani. Untuk apa? Ya supaya maaf kata, ya supaya dijadwal. Ya biar kata, wah ini anak rohani ini. Oke deh, boleh deh ditugasin deh. Ya, dan sebagainya. Itu di era dulu. Era sekarang gimana mau kelihatan rohaninya? Emang pemimpin bisa pasang CCTV di kos kalian, di kamar kalian? Nggak bisa. Di era sekarang, di era pandemi ini, yang ngelihat kita itu Tuhan. Sebenarnya dari zaman dulu pun yang ngelihat Tuhan. Ya, makanya kadang Rabasyama, radiance, maaf ya. Jangan ketawain setan. Ya, begitu ya. Bukan di gereja deh, di kampus, di kantor, di kos-kosan, di rumah. Ya, wah sangat tidak rohani. Tapi begitu di gereja, wah shalom. Puji Tuhan. Mau tahu nggak apa yang terjadi? Setan ketawa-ketawa. Malaikat tepok jidat. Malaikat, kok beda ya? Beda. Ini lain depan, lain belakang. Jangan. Ya, pada masa-masa ini dengar, kita bukan cari perkenanan manusia. Kita cari perkenanan Tuhan. Ya, Radiant setuju nggak? Tuhan segera datang. Jadi sebenarnya kalau saya bilang begini, nanti kita ketemu lagi ya di gereja ya. Bisa dua. Ya, bisa ketemu di gereja, tapi bisa juga nanti kita ketemu di sorga nanti. Ya, kakak percaya begini, pandemi COVID-19 ini Tuhan izinkan. Dengar, Tuhan tidak pernah kaget dengan COVID-19. Tuhan tidak pernah bingung dengan COVID-19. COVID-19 pun tidak akan ada kalau tidak seizin Tuhan. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan izinkan? Supaya kita semua ingat, dengar, rumah kita bukan di Jakarta Pusat, Jakarta Barat. Bukan. Rumah kita bukan cuma di negeri ini, tapi rumah kita di sorga nanti. Katakan amin. Ya, dengan COVID-19 ini, wah, kalau dulu sebelum ada COVID-19, apa mimpi anak-anak muda? Anak-anak muda, dia akan belajar mati-matian, goalnya cuma satu, biar dapat fakultas, tempat kuliah yang terbaik,
Ya, dia akan belajar mati-matian lagi. Begitu dia dapat fakultas, kuliah terbaik, dia akan kejar cum laude. Ya, notabene-nya begitu dia cum laude, apa yang terjadi? Dia akan dapat kerjaan yang terbaik. Begitu dia dapat kerjaan yang terbaik, duitnya ngumpul, apa yang dilakukan? Traveling. Di era yang lalu, apa cita-cita anak muda? Saya mau ke Hollywood, saya mau ke Disneyland, saya mau ke Universal Studio, saya mau ke cafe di atas awan. Wah, keren ya? Ya, tempat makannya di atas awan. Ya, begitu duduk, lalu apa yang dilakukan? Ambil handphone, foto, cepret, dan sebagainya. Betapa di masa yang lalu kita nggak pernah kepikir soal maaf, amanat agung. Ya, pergi ke bangsa-bangsanya benar. Tapi pergi ke bangsa-bangsanya yang bagus, yang tingkat perekonomian yang oke, yang pemandangannya bagus, bukan negara dunia ketiga, bukan negara yang susah. No. Ya, kita nggak pernah mikirin amanat agung. Yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya penampilan kita keren, bagaimana supaya kita punya uang yang banyak, bagaimana supaya kita bisa menikmati kehidupan anak muda yang keren. Which is tidak salah. Tapi ya tidak benar juga. No. Ya, dengan COVID-19 ini, pertama, apa yang dihantam? Yang paling kena hantam adalah industri pariwisata. Wah, itu kena. Hotel stop. Kenapa? Karena pariwisata berhenti. Ya, penerbangan kena juga. Saat-saat ini siapa yang berani terbang? Ya, kebayang dalam pesawat, ya masalahnya kalau sampai ada orang tanpa gejala duduk bersama-sama dalam 1-2 jam dengan udara yang terkungkung dalam pesawat itu, terus lengah sedikit atau maskernya kebuka sedikit, ya sudah. Ya, dengar Radiance tetap sehat, katakan amin. Ya, karena selesai pandemi ini akan ada pekerjaan yang luar biasa yang akan kau kerjakan untuk generasi muda. Ya, tetap jaga komunitas kalian. Kakak berdoa, yuk tetap justru pada masa-masa pandemi ini komunikasi jangan sampai putus. Amin. Ya, jangan sampai putus. Yuk saling berkabar. Oh, kakak ingat waktu ketika pandemi awal kita itu ada kayak absen gitu ya. Sebenarnya tujuan absennya untuk apa? Cuman ngasih tahu begini, oh kami masih ada. Masih hidup, udah bahasa gampangnya gitu ya. Masih hidup, sehat, nggak ada apa-apa. Karena tiba-tiba hari demi hari, tiba-tiba dapat kabar, wah yang ini sudah tidak ada, yang ini meninggal. Lalu ketika meninggal, kita juga nggak bisa datangin. Kenapa? Karena prosedur COVID-19 dan sebagainya. Oke, balik lagi yuk, mari yuk, firman Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, api harus dijaga, terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tetap baca Alkitab, tetap muji nyembah Tuhan, tetap bahasa roh tiap hari. Katakan amin. Ya. Lalu durasinya ditambah, pasalnya ditambah. Ya. Nah lalu dikatakan begini, tiap-tiap pagi, lihat firman Tuhan ini, tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Tiap-tiap pagi, Radiance, lihat kakak. Mulai saat ini, kalian semua adalah imam di hadapan Tuhan. Kalian imam bagi keluargamu, bagi orang tuamu yang belum percaya, bagi saudara-saudaramu yang belum percaya, para pembina, engkau imam bagi adik-adik jasmani ataupun adik-adik rohanimu. Itu sebabnya kamu harus bangun pagi. Oh, Rabbi, betul ini online, betul ini WFH, betul ini studi from home, betul ini ministry at home. Tetapi jangan lupa tetap bangun pagi. Katakan amin. Ya, dengar waktu kau bangun pagi, orang rumah belum bangun. Oh, rabasyatata. Disitulah setiap pagi engkau gampang ketemu dengan Bapamu di sorga. Waktu kamu belum ke distract, waktu handphone statusnya belum banyak yang update status. Wah, kalau siangan pasti keganggu. Ya kecuali kalau ada yang insomnia ya. Wah, itu pagi-pagi juga masih, subuh-subuh juga masih update status gitu ya. Tapi mari dengar, ketika engkau tidak banyak ke distract,
disitulah waktu Tuhan menikmatimu. Waktu kau bangun pagi, selalu baru setiap pagi, di mana Tuhan menikmati pujian penyembahanmu. Maaf, kadang ini masa lalu ya, masa 2019 sebelum pandemi. Kita nyanyi di gereja, seringkali kita nyanyi di gereja bukan buat Tuhan. Jangan-jangan kita nyanyi di gereja buat pemimpin kita, biar kelihatan rohani. Oh, kita harus nyanyi. Kenapa? Oh, udah pengerja. Ntar jemaat ngelihat, wah, gue nggak nyanyi, nggak enak. Nah, so tanpa sadar di masa sebelum pandemi banyak hal kita lakukan sebenarnya bukan buat Tuhan, tapi pada masa pandemi ini masanya Tuhan menikmati kita. Katakan amin. Radiance. Oh, kakak mau ngomong serius nih. Kalaupun kau mengalami hal-hal yang tidak enak pada masa pandemi ini, engkau kehilangan orang yang dikasihi, engkau kehilangan pekerjaan, engkau kehilangan pendapatan. Dengar satu kata kakak mau ngomong. Izinkan Tuhan menikmati hidupmu. Masa kesukaran adalah satu kesempatan emas untuk membuktikan kita sayang sama Tuhan lebih dari semua yang ada di muka bumi ini. Kakak ulangi, masa kesesakan adalah masa yang paling emas, di mana untuk kita membuktikan kita sayang sama Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Bener nggak? Atau cuman gampang nyanyi? Mas, perak, dan permata tiada artinya. Bener nggak? Bener nggak? Atau ternyata imanmu tergantung isi dompetmu, tergantung nominal tabunganmu, atau imanmu tergantung laki-laki ganteng itu, perempuan cantik itu, atau imanmu ternyata tergantung manusia. Kakak sih nggak ada. Oh, jadi harus ditemenin. No. Waktunya kita semua dengan menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Di mana iman kita kali ini tulus. Oh, Rabasyaka. Tergantung kepada Tuhan. Amin. Radiance. Waktu engkau nggak pengen nyanyi, izinkan Tuhan menikmati penyembahanmu. Oh, Rabasyaka. Waktu engkau mulai kecewa, engkau mulai tawar hati, izinkan Tuhan menikmati hatimu. Ya, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Radiance, oh Rabasyat, kakak berdoa, kakak rasain hadirat Tuhan kuat banget. Radiance, kita akan terus kumpul bersama-sama, ya, biar kita bersama-sama di bumi ini dan kita juga bersama-sama di sorga. Kakak cuma bilang gini, Radiance, kalau kamu selamat, kakak udah pernah bagiin dulu ya, jika engkau selamat, maka engkau adalah orang percaya. Maka apa yang terjadi? Seluruh keluargamu pasti diselamatkan. Katakan amin. Ya, satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Ya, jangan takut. Papa, mama, kakak, koko, dede, cici pasti akan terima Tuhan Yesus. Walaupun kehidupan, jangan usah takut. Firman Tuhan yang jamin. Satu orang percaya. Itu sebabnya iblis akan berusaha menggugurkan imanmu. Iblis akan berusaha supaya apimu padam. Supaya engkau kecewa, engkau marah sama Tuhan dan engkau tidak beribadah lagi. Ayat yang ke-13-nya. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Jangan biarkan padam. Ya, I make it simple. Bangun tiap pagi, nyanyi 1-2 lagu, baca Alkitab tiap pagi. Katakan amin. Ya. Nah, lalu ayat yang terakhir yuk. Kejadian 1 ayat yang keempat. Kejadian 1 ayat yang keempat. Oh, Rabasyadakara. Kejadian 1 ayat yang keempat. Allah melihat terang itu baik. Oh, Rabasyad. Ini kakak rubah ya. Versi ke Radiance Community. Ya. Allah melihat Radiance itu baik. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Tuhan melihat kalian semua baik.
Either way orang tuamu bilang, lu anak nggak berguna, lu anak sial, bisa apa sih? Ya, either way orang lain bilang gini, IQ lu jongkok. Ya, secara institusi, perusahaan bilang, kamu marketing, kamu pegawai yang nggak bisa diandalkan. Either way dunia bilang, you are a loser. Tapi mari dengar, firman Tuhan bilang begini, Allah melihat terang itu baik. Katakan amin. Jangan pernah lupa di Matius 5. Kamu adalah terang dunia. You are the light. Radiance, kamu adalah terang. Dan di Kejadian ini, Tuhan bilang gini, Allah melihat terang itu baik. Betul, kamu belum sempurna. Tapi Tuhan lihat kok, kamu berjuang untuk hidup kudus. Betul, kamu masih pemarah. Tapi Tuhan lihat perjuangan kamu untuk mengampuni. So, tetap belajar hidup kudus, tetap belajar mengampuni, walaupun rugi, walaupun sakit. Katakan amin. Radiance, biarlah api itu dijaga, jangan padam. Lalu dikatakan begini, lalu dipisahnya terang itu dari gelap. Dipisahkannya terang itu dari gelap. Karena Tuhan melihat kamu baik. Karena Tuhan lihat kalian semua baik. Itu sebabnya Tuhan pisahkan kalian dari komunitas kalian yang tidak baik. Tuhan pisahkan kalian dari teman-teman kalian yang membawa efek negatif. Tuhan pisahkan kalian dari sahabat kalian yang suka ngajarin yang gak benar. Pornografi, minum, rokok, apa aja boleh, ya apa aja halal, nggak apa-apa. Udahlah, Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu baik kok. Kalau salah nanti tinggal minta maaf. Karena Tuhan melihat kamu baik, Radiance, dipisahnyalah terang itu dari gelap. Ya, dengar kakak percaya, kalau engkau harus mengalami pemutusan, tiba-tiba pisah dari teman-teman lama, dari pergaulan yang buruk dan sebagainya. Dengar, karena Tuhan sedang mempersiapkan kamu masuk ke dalam dimensi yang baru. Katakan amin. Kamu akan masuk dimensi. Ini janji Tuhan. Dengar, semester kedua, a new beginning. Ya, di mana Tuhan akan bawa kamu masuk ke dimensi yang baru. Mari yuk, angkat kedua tanganmu yuk, angkat kedua tanganmu. Oh, rabasyada karabalaba syada karabalaba. Ayo doa basaro. Radiance, doa basaro. Doa basaro yang kuat yuk, yang kuat yuk, yang kuat. Bangkitkan kembali apimu. Bangkitkan sahabat-sahabatku. Radiance, ayo bangkit kembali. Oh, rabasyada karabalaba. Para pemimpin, para pembina. Oh, rabasyada karabalaba. Mentor, terima. Oh, rabasyada, jadilah kuat pada masa pandemi ini. Jadilah kuat. Ayo, para pemimpin, jadi kuat buat adik-adikmu, jadi kuat buat sahabat-sahabatmu. Oh, rabasyada karabalaba. Jangan menjadi kecewa, jangan mundur, jangan marah. Oh, rabasyada karabalaba. Ayo doa minta ampun. Kalau kamu sempat mundur, kamu sempat marah sama Tuhan. Oh, rabasyada karabalaba. Ayo minta maaf, bilang Tuhan terima kasih. Dengar, Tuhan gak marah, Tuhan selalu sabar sama kamu, Tuhan selalu tunggu kamu. Oh, rabasyada karabalaba. Bapak, peluk anak laki-laki dan peluk anak-anak perempuanmu, peluk sahabat-sahabatku ya Tuhan, peluk, kuatkan, teguhkan, bangkitkan kembali iman dalam hati mereka ya Tuhan. Tuhan, biar kami tetap percaya ya Tuhan. Oh, Rabba, biarlah kami boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kami. Oh, Rabba, syadakara, dan biarlah Tuhan kami juga boleh mengasihi sesama kami. Kami boleh mengasihi orang tua kami. Kami boleh mengasihi saudara-saudara kami. Termasuk Tuhan, kami boleh mengasihi orang-orang yang sudah menyakiti kami. Oh, Rabba, syadakara, angkat tanganmu. Ayo doa untuk mereka yang pernah melukai engkau. Doa untuk mereka yang pernah menggores
membereskan luka yang begitu dalam. Dengar, jangan ikuti suara hatimu, tapi ikuti firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Ketika Tuhan bilang ampuni, bukan berarti Tuhan gak ngerti kamu itu sakit. Tapi Tuhan tidak mau kamu hidup untuk masa lalu. Tapi Tuhan ingin kau hidup untuk masa depan. Oh Rabasyadakara, apa yang ada di depan? Yang ada di depan adalah janji Tuhan, rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Apa yang akan ada di depan? Radiance, kamu akan naik dan bukan turun. Kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Itu ada di depan. Tetapi apa yang ada di belakang? Yang di belakang adalah waktu kita jatuh dalam dosa, waktu kita kepahitan, waktu kita memberontak, waktu kita membangkang. Setan ingin kita hidup untuk masa lalu, tapi Tuhan ingin engkau hidup untuk masa depan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih aku boleh ketemu dengan teman-teman Radiance. Tuhan jagai mereka ya, jagai hati, jagai iman, jagai kepercayaan sahabat-sahabatku. Tuhan jagai kekudusan kami semua ya Tuhan. Tuhan biar kami tetap kudus, kami tetap jaga mata, jaga telinga, jaga hati. Biar kami tetap menjadi umat yang layak ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati ya Tuhan. Berkati yang studi, Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Berkati yang sedang bekerja, Tuhan bukakan jalan pada masa pandemi ini. Tuhan janji Tuhan tetap akan menyertai mereka, tetap akan berbuah lebat dan mereka tetap akan bisa kasih ke orang tua mereka, kebutuhan mereka tercukupi, bahkan mereka tetap bisa menabur pada masa kekeringan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Radiance, angkat kedua tanganmu yuk, angkat kedua tanganmu. Bawalah semua berkat yang terbaik daripada Allah Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan yang manis intim dengan Roh Kudus menjaga pati melindungi, menaungi seluruh jemaat dan pengerja Radiance, memberi sukacita damai sejahtera melimpah dalam hidupmu yang menjadikan kau tahun 2020 ini engkau pasti masuk ke dalam musim yang baru. Yang lama berlalu dan yang baru sudah datang, sehingga engkau pasti menerima berkat a new dimension, di mana engkau akan naik dan bukan turun. Kau akan jadi kepala dan bukan ekor, bukan karena kuat dan gagah, tapi karena Roh Kudus telah dicurahkan atas kamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Diberkati, kami terima semua berkat-Mu dalam satu nama yang paling kami kasihi, Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Angga untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana teman-teman semua? Firman-Nya tadi semoga memberkati ya. Teman-teman, pandemi belum berakhir. Aku mau encourage teman-teman untuk tetap kuat, Tetap pakai masker jaga jarak. dan jaga kesehatan. Saya Vera. Saya Angel. Kami pamit undur diri. God bless you.